A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun, Bu? Bapak boleh pantun, Pak? Beli daun salam sama aupak. Ini nggak ada jawabannya ini. Beli daun salam sama aupak, belinya di jembatan Semanggi. Jauh amat itu ya. Kalau jawab salam nggak kompak maka kudu diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, alhamdulillah. Nikmat sehat walafiat, alhamdulillah. Nikmat silaturahmi, alhamdulillah. Nikmat snack, alhamdulillah. Udah dapat, Bu? Udah ada yang masuk tas. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ini Pak, kalau pengajian begini emak-emak tasnya gede-gede itu, satu, udah itu dua, tiga itu gede-gede tasnya itu. Ya, ada yang sengaja bawa kantong kresek. Ya, bawa Bu, udah? Enggak. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ibu udah ada makanan, saya belum ada, baru HP doang ini. Ya, ya, panitia kudu gercep ini ya. Kalaupun ada makanan di sini, Bapak Ibu nggak pernah ngeliat, ya, Ustadz ceramah sambil makan, betul? Itu isyarat pasti dibungkus. Amin. Ya Allah, nikmat berkah silaturahmi, nikmat berkah majlis ilmu. Para dewan guru, asatizah, para hujaj, ketua DKM Masjid Al-Fatah, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, namanya nggak ada nih. Lupa panitia nih ngasih nama ini, Masya Allah. Kudunya nyebutin atu-atu nih. Tapi insya Allah guru-guru kita semoga sehat walafiat, amin. Ketua DKM lancar rezekinya, amin. Semoga ketua DKM jadi DKM masjid sampai hari kiamat, amin. Lah DKM sampai hari kiamat ini. Ya, Bu, Ibu, tadi udah doa belum kesini? Doa apa? Hah? Doa masuk masjid. Ya. Doa keluar rumah sudah, bismillahi tawakkaltu alallah. Apalagi doa yang lain, Bu? Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona fima razaqtana. Doa naik angkot, betul? Angkot malam. Yang paham-paham, yang enggak itu. Ya, Bu. Di majlis ini udah doa belum? Mangga Bapak Ibu mohon izin, tangan kanannya diangkat, ayo. Mana tangan kanannya? Bu,
tangan kanannya. Kuenya taruh, kue taruh, ya Allah, sampai diangkat itu. Angkat tangan kanan, sudah. Tangan kanan angkat, usap pundak temannya, usap pundak temannya. Sama-sama ucapkan, ya Allah, ya Allah, sehatkan saudaraku, berkahkan umurnya, panjangkan umurnya, lancarkan rizkinya, umroh haji sekeluarga, tutup hutangnya, solehkan anak-anaknya, masuk surga bersama-sama, wafat husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Yang kiri, yang ujung kasihan itu, yang kiri, kok, yang kiri, ayo, yang kiri, ya, ya Allah, sehatkan saudaraku, berkahkan umurnya, sehatkan dia, cabut asam uratnya, doa, cabut asam uratnya, anaknya hafal Quran, soleh soleha, haji umroh sekeluarga, wafat husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Di belakang dendam, ya Allah, ini nikmatnya majelis ilmu Pak, saling mendoakan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya pesan dengan panitia, saya nggak mau kemalaman. Kalau malam itu ribet. Yang pertama, kalau malam snacknya kelihatan dikit atau banyak. Betul. Yang kedua, kalau kita ngaji sampai malam-malam jam 12 kelar, subuhnya nggak menjamin subuhan di masjid. Betul. Iya. Kalau udah kemalaman repot, emak-emak bocah nangis. Betul Bu. Sekarang enak, cuacanya mendukung, alhamdulillah. Ini berkahnya taklim siang hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bicara tentang Isra wal Mi'raj, betul? Kita tingkatkan iman kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bicara tentang Isra wal Mi'raj itu ada 3 unsur besar. Yang pertama, bicara Isra wal Mi'raj adalah bicara tentang keimanan. Apa tuh iman? Iman itu adalah keyakinan. Kenapa bicara Isra Mi'raj bicara tentang keimanan? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini tidak dilihat oleh manusia. Siapa yang menyaksikan Isra Mi'raj itu? Tidak ada. Nabi itu, Bapak Ibu, di bawah Ka'bah meneteskan air mata, terharu. Tiba-tiba datanglah Abu Jahal, ma yubkika ya Muhammad, wahai Muhammad, kenapa ente nangis? Beliau mengatakan, usriya bi, Allah memperjalankan aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, wa u'rija bi, dan aku diberangkatkan menuju Sidratul Muntaha dari Palestina ke langit. 1 malam dan tadi subuh baru selesai. Abu Jahal Pak mengatakan, kadzabta, wahai Muhammad, ketahuan dan ini, bohong lu, bohong. Lu cuman omon-omon gitu. Ini contoh doang Pak, Masya Allah. Nih jangan baper nih, musim politik nih, iya.
elah, cuman pinter ngomong doang loh, gitulah kira-kira nih. Nggak mungkin lah manusia bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, lalu dari Palestina ke langit. Bohong ente wahai Muhammad. Disinilah semangatnya Abu Jahal untuk menghancurkan risalah Islam. Maka Abu Jahal memanggil 3 temannya, hei teman-teman aneh, siapa yang pernah melakukan safar perjalanan dari Mekah ke Palestina? Berapa hari ente perjalanan? Aneh wahai Abu Jahal, saya sebulan perjalanan ke Palestina. Tuh, Muhammad dengar tuh, ini orang sebulan perjalanan. Ada lagi yang lainnya, saya wahai Abu Jahal berapa? 3 pekan. Itu ngebut nggak pakai rem, pakai ontak nggak berhenti, itu 3 pekan perjalanan. Bohong kau Muhammad, nih buktinya. Mereka sudah melakukan perjalanan, tapi rupanya buktinya jelas 3 pekan ada 1 bulan. Bohong engkau. Nabi kita dibully Bapak Ibu. Perhatikan nih. Halo Bu, Ibu, Bu. Ya Allah, semoga yang seragam lunas, amin. Ya. Udah lunas Bu, yang pojok. Udah lunas. Oh, nggak usah ngegas, biasa aja. Ya. Ibu-ibu yang nggak seragam nggak apa-apa. Ya, Allah nggak ngelihat seragamnya, yang Allah lihat adalah hatinya. Apalah artinya casing kalau kuotanya nggak ada? Betul. Ya Allah, Masya Allah. Ya, kerudungnya sama, brosnya beda. Ada bros di leher, ada bros di kanan. Kurang puas, pala sampai nengklek begini itu aja lah. Kebanyakan bros Bu, ya. Alhamdulillah. Perjalanan Nabi dibully, maka jangan aneh kalau kita hidup dibully, dihina, dicaci maki. La salamata min kalamin nas. Apa kata salafus saleh? Tidak ada manusia yang selamat dari ucapan manusia yang lainnya. Ibu nggak pernah bisa menutup omongan orang lain tentang diri kita. Ibu pakai pakaian kerudung kembang-kembang, ada aja yang komentar. Ya Allah, itu kerudung apa pot bunga? Betul ya? Ya. Ada yang komentar lagi, ibu pakai kerudung kotak-kotak, Masya Allah, itu kerudung apa papan catur gitu. Ada nggak komentar? Bapak gemuk dikomentarin, bapak kurus, kurang gizi, betul nggak tuh? Nggak pernah selamat manusia dari ucapan teman, kerabat, sahabat yang lainnya, nggak bisa. Allah aja dibully oleh orang Yahudi. Iya, innallaha salisu salasah. Orang-orang Nasrani mengatakan Tuhan itu ada 3 trinitas. Maka Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, jangan sedih. Kenapa ente sedih? Kalamun nas, banyak orang ngomongin saya wahai Allah. Aku pun diomongin oleh manusia, aku disebutnya punya Tuhan 3. Teman aku sesama Tuhan ada 3 trinitas. Aku jawab kepada Rasulku Muhammad, ucapkan qul huwallahu ahad. Ucapkan Tuhan itu 1. Aku pun dibully oleh orang Yahudi, disebutnya aku punya anak Uzairun ibnullah. Aku punya anak namanya Uzair. Aku jawab lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai urusan. Allah dibully, Rasul pun dihina, dicaci maki. Maka Bapak Ibu jangan pernah sedih dengan bulian, cacian, makian manusia. Bu, karena tidak ada manusia yang selamat dari komentar netizen dan julidan. Tahu julidan tuh? Iya, manusia kejam yang terkutuk itu. Iya.
kadang julid kepada kita. Betul Bu? Bu, setuju? Lihatlah air dalam gelas ini. Air dalam gelas dituangkan 2 sendok garam. Apa rasanya? 2 sendok garam dituangkan ke air 1 danau. Apa rasanya? Tawar. Hati kita kalau segeluas gelas dituangkan 2 sendok garam, baper. Tahu baper Bu? Yang kayak biskuit apa tuh? Baper, beda lagi ya. Baperan. Hati kita kalau seluas gelas, maaf, sering ketersinggungan. Masya Allah. Ada orang ngeliat bawa tas yang mahal, hati sakit, ya Allah. Tasnya mahal, ya Allah. Itu tasnya branded, ya Allah. Merek Panasonic, ya Allah. Panasonic kipas angin, oon. Ya elah, nggak tahu nama tas yang mahal. Betul ya? Ucapan orang, ibu, ya Allah, glowing amat, masya Allah. Kayak kaca nako, coba deh. Baper lagi, betul ya? Iya. Suami enggak nyapa, baper. Suami marah dikit, baper. Tulis status di WA. Dasar mulut suami enggak dijaga. Itu suami udah kayak pohon pisang. Dibuat status, Pak, kami udah kayak pohon pisang. Temennya nanya, Bu RT nanya, Bu Haji nanya, Bu maaf itu maksudnya apa? Suami udah kayak pohon pisang. Iya Bu Haji, suami saya udah kayak pohon pisang, punya jantung gak punya hati. Masya Allah. Buat status, ayo. Ya. Suami udah kayak pohon pisang, punya jantung gak punya hati. Kerjanya komentar terus, ketus, culas. Masya Allah. Kan ada begitu Bu, ada nggak kira-kira Bu? Ada yang begitu ya. Ya Allah. Bu, suami naruh anduk di tempat tidur, langsung ibu panggil, sini ayah, sini nih. Ini apa ini? Anduk sembarangan baik anduk. Lihat nih, tangan suami langsung megang tangan istri. Ayo ikut. Nih apa nih? Jarum pentol. Di sofa jarum pentol, betul. Ya Allah. Di mobil jarum pentol, saya korbannya Pak. Astagfirullah, jarum pentol kita. Di bantal jarum pentol, betul. Yang banyak melakukan emak-emak, yang diomelin bapak-bapak, betul Pak? Betul. Takbir. Udah kayak demo ini. Hampir resep kita ngaji begini. Ya Bu. Masya Allah. Nih. Jadi iman kepada Allah. Kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi dibully. Lihat Muhammad bohong ente. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu sebulan, ente 1 malam plus ke langit. Mustahil ini. Nabi terdiam, nggak mau menjawab. Repot kita menjawab orang yang tidak punya iman. Beda Pak, betul ya? Beda kelas. Yang tidak punya iman dijelaskan kepada orang yang punya iman. Orang yang punya iman menjelaskan kepada orang yang tidak beriman, susah. Nggak bisa itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Abu Jahal langsung menuju rumah Abu Bakar. Tok tok tok, ya Abu Bakar, ukhruj. Abu Bakar keluar. Mabika ya Abu Jahal. Ada gerangan apa wahai Abu Jahal? Maka Abu Jahal mengatakan, ente percaya enggak kalau ada manusia ngaku-ngaku diberangkatkan oleh Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju Sidratul Muntaha,
di langit yang ketujuh, kemudian pulang pagi hari. Ente percaya tidak? Abu Bakar mengatakan, manil qail, siapa yang ngomong wahai Abu Jahal? Iya, kalau ada orang yang ngomong begitu, ente percaya enggak? Abu Bakar mengatakan, iya, siapa yang ngomong, siapa yang bicara? Tuh Pak Bu, apa maksudnya? Jangan mudah menerima kabar berita yang bukan dari sumbernya. Betul? Betul? Jangan terprovokasi dengan komentar-komentar yang hoaks Bapak Ibu. Ini dunia maya, dunia media sosial, Masya Allah banyak sekali berita-berita yang tidak benar. Jangan asal diterima. Ya Allah, sampai ada tuh berita, siapa itu? Ya, artis meninggal dunia, padahal belum meninggal dunia, masih hidup gua, begitu tuh. Ada begitu? Ada Pak. Masya Allah. Abu Bakar mengatakan, siapa yang ngomong? Abu Jahal langsung mengatakan, yang bicara itu adalah Muhammad Shadiquk, temanmu. Abu Bakar mendengar yang bicara itu adalah Muhammad bin Abdullah, Rasul mulia. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Muhammad, amantu bik, aku beriman kepada engkau wahai Abu Jahal. Lau qala zalika Muhammadun lakuntu aminan bihi. Kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad, temanku, nabiku, sahabatku, akulah yang pertama kali beriman. Maka Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Betul? Yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya, terlebih peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuh. Iman itu tidak nampak, tapi hasilnya nyata. Kabel listrik yang ada di hadapan kita Pak Bu, ada kabel, ada isolatifnya. Kalau kabelnya tanpa pembungkus, kita tidak mampu untuk menyentuhnya. Kenapa? Karena ada aliran listrik, padahal aliran listriknya tidak terlihat dengan mata kita. Tapi kenapa kipas angin muter, AC dingin, betul, lampu nyala? Kenapa? Berarti ada arusnya. Arusnya tidak terlihat, namun efeknya, manfaatnya jelas. Orang-orang beriman itu Bapak Ibu tidak terlihat imannya, tapi tutur katanya menyejukkan, kalimatnya ajakan kebaikan, tangannya menolong orang lain, diamnya penuh dengan doa, doanya diam-diam. Masya Allah, kakinya melangkah di jalan taat. Itulah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Rumah yang dekat tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Betul? Ini iman Pak, bicara iman. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Betul Pak? Ini ada yang nunduk nih, ya Allah, pas banget gua ya Allah, jadi gak enak ya Allah. Rumah yang di dalamnya penuh dengan Al-Quran tidak menjamin pemiliknya baca Quran. Uang yang ada di dalam dompet, uang yang ada dalam tas-tas ibu tidak menjamin pemiliknya sedekah. Rumah yang mewah, mobil yang mahal tidak menjamin pemiliknya haji dan umroh. Yang menjadikan Bapak Ibu datang ke sini adalah iman. Yang menjadikan Bapak sholat subuh berjamaah di masjid adalah iman. Yang menjadikan kita ringan sedekah adalah iman. Maka iman itu adalah energi yang paling kuat untuk beramal soleh. Alhamdulillah. Maka sholat ini adalah cerminan keimanan. Cerminan keimanan. As-salatu nurun. Sholat itu cahaya. Yas'a ilallahi tabarak wa ta'ala. Cahayanya sampai melesat ke langit. Lalu Allah mengatakan, man hadhihi nur, ini cahaya apa wahai malaikat? Wa huwa a'lam, padahal Allah sangat tahu itu semuanya. Dialog ini agar umat Muhammad mengetahui tentang hikmah dari sholat tersebut. Cahaya apa ini wahai malaikatku? Malaikat mengatakan, ini cahaya sholat hambamu yang khusyuk. Wahai malaikatku,
Cahaya sholat ini datang kepadaku, kutambahkan dengan cahayaku, cahaya Allah. Lalu kembalikan cahaya ini ke lubuk hatinya, menjadi kekuatan ia menghadapi ujian demi ujian. Maka disinilah kita mengenal ayat Allah yang mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sholat dan sabar. Bu, ibu, bu, masih hidup? Masih hidup? Saya baru berdiri 10 menit. Ibu udah gerakan 8 kali itu ke kiri. Allah, selonjoran 2 tuh, saya lihat tuh. Nah, berubah lagi kiri lagi, ya elah. No, ada yang tengkurap tuh, masya Allah itu ya. Lengkap banget di pengajian ini. Ya. Semoga yang nyender mendapatkan pahala, amin. Yang nggak nyender pahalanya gedean dikit, amin. Yang nyender pengen banget nyender, kaplingnya habis itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nih Isra wal Mi'raj nuansa iman. Ya. Maka sholat itu menghadirkan keberkahan. Sholat itu memberikan kekuatan dalam jiwa. Betul ya? Ini nuansa iman. Iman akan melahirkan akidah yang kuat. Meminta berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, jangan hanya marah-marah baik sama suami tentang masalah rizki. Masalah rizki. Belajarlah qanaah. Hidup kita di tangan Allah. Kaya itu bukan kemuliaan, miskin itu bukan hinaan dari Allah. Berapa banyak orang kaya Allah hancurkan rumah tangganya saat kaya. Berapa banyak orang miskin Allah angkat derajatnya gara-gara dia miskin. Mengapa? Semakin miskin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang kaya hancur dengan kekayaannya. Betul? Bu, Pak, saya nanya, bini Pak masih hidup Pak? Itu suami Pak, itu bini istri kita, kalau banyak uang ngapain kira-kira? Yang ditanya bapak-bapak, halo, jawab baik ini ya. Pak, kalau bini banyak uang ngapain? Toaf di mall. Betul. Sa'i di Giant. Lontar jumroh di Tamrin City. Masya Allah, kalau udah banyak uang, ya Allah, gelang 12 di kanan. Bu RW lewat, Bu RW mampir. Masya Allah, Bu RW, mana aja tadi pengajian gak datang Bu RW. Kenapa pakai goyang-goyang tangan Bu? Kenapa? Hah? Gelangnya 13. Pakai anting gede 20, pura-pura budeg, ada apa gitu. Ya Bu, ada nggak gitu tuh? Pak, saya ke Tanah Abang, tawaf di Tanah Abang, beli pakaian anak yatim. 200 anak yatim kita belikan pakaian baju kokonya. Lagi berdiri enak-enak, ada tukang pakaian baju muslim. Pak Haji, ada apa? Pak Haji sini. Nih ada mukena nih, mumpung besok lebaran. Saya jual murah dah. Ini mukena yang viral di medsos. Harganya miring dah untuk Pak Haji. Oh, saya pegang, Masya Allah, lembut. Berapa nih? Pak, untuk Pak Haji udahlah 4,5 juta. Di luar sampai 6 juta Pak Haji. Udah untuk Pak Haji 4,5 juta. Mukena 4,5 juta Pak. Mukena Sahroni. Hah? Apa? Oh udah ganti. Mukena Syahrini Pak, 4,5 juta. Yang ada pernak-perniknya depan itu. Betul? Ya Allah karim. Itu saya nanya ibu, kalau pakai begituan gimana caranya makainya? Bohong kalau nggak sombong. Betul nggak? Taraweh di tengah-tengah Allah. Ber.
Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, supaya kerasa berbernya itu. Betul nggak tuh kira? Iya Pak. Orang kalau udah banyak uang, banyak harta, susah nahan sombong di hati, susah tuh. Betul nggak tuh? Ya Allah, skincare-nya yang mahalan Bu. Dulu aja saat suami nggak ada lemburan, nggak ada overtime, suami pulang ke rumah itu muka bini udah kayak kebon, bengkoang, timun, betul, tomat, sereh, jahe, apa namanya Bu? Hah? Apa nama itu? Masker. Lah suami pulang ke rumah sampai baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu. Bu, Masya Allah, luar biasa itu. Tapi Pak, Bapak, mohon maaf, jangan pelit sama bini. Jangan pelit sama bini. Bini pengen cantik, bini pengen sehat, butuh modal. Betul. Takbir. Semangat loh. Betul ya. Ya Allah. Kasih Pak uang belanja minimal 5 juta, amin. Skincare 2 juta, amin. Nge-gym 1,5 juta, amin. Arisan 8 juta, amin. Busana lengkap 10 juta, amin. Semuanya dalam bentuk khayalan, amin. Main amin-amin baik dia. Nah suami nggak dengar apa yang mengkeret, diem ya elah. Hancur-hancur gua dah. Ya Bu, Masya Allah. Nih lihat Pak, kelemahan perempuan tuh di situ. Kelemahan laki-laki di mana Bu? Bu, kelemahan laki-laki ada pada 3 tak. 3 tak, sebutkan. Harta, tahta, wanita. Kelemahan ibu-ibu ada pada 3D. Duit, duit, duit. Kalau udah habis duit, nyanyi qosidahan. Ya dana, ya dana, dana. Ya dana, ya dana, dana. Gitu tuh. Jadi kalau bapak ngedengar bini udah nyanyi ya dana, dana, itu kode keras. Habis duitnya itu ya. Betul Bu? Tuh. Nih Pak. Harta itu kalau dimiliki oleh perempuan susah nahan sombong. Ya, aksesorisnya banyak banget itu, Masya Allah, luar biasa, yang mahal-mahal. Bu, saya ngajar di Pasar Raya Blok M, Masjid Al-Latif, yang datang ibu-ibu dari Pondok Indah, mehong-mehong ibu. Ya, kalau di sini dari pondok pesantren, betul ya, sono Pondok Indah. Tiba-tiba temanya disuruh dirubah tentang kesederhanaan, kata DKM-nya. Lah emang kenapa? Ya Allah Ustaz, itu pakaiannya mewah-mewah, tasnya aja Ustaz itu 50 juta, 60 juta. Kok bisa kelihatan? Naruhnya rada di depan dikit gitu tuh. Tas, Masya Allah. Makanya kelihatan kalau mahal dikit agak jauh tas. Kalau dikempet murah banget biasa tuh. Mana itu? Nah, kelihatan tuh ya, gitu. Kalau dikempet murah aja tuh ya, ya gitu ya. Flexing, pamer, itulah kelemahan perempuan pada harta. Ya dana, nah. Perempuan kalau banyak duitnya belanja. Ustadz, alhamdulillah kemarin Covid. Sampai sekarang pun jarang ke mall, alhamdulillah.
Tapi depan rumah teriakan paket, paket. Ada begitu, Bu? Ini wajah-wajah Shopee, Tokopedia, Lazada. Lazada la haula wala quwata illa billah itu. Ya. Bu. Laki-laki kalau banyak uang ngapain, Bu? Jawab 1 2 3. Laki-laki banyak uang ngapain? Kalau di kampung saya sampai teriak, Bu, kawin lagi gitu. Bu, Ibu, saya kasih tahu sama Ibu, jangan buruk sangka. Laki-laki itu kalau banyak uang, Ibu, dia pasti sedekah. Amin. Sedekah bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini takbir. Semangat banget urusan beginian itu. Tadinya pas datang pengajian, ya Allah udah kayak kecoke injak, diem aja. Pas bilang kawin lagi, takbir. Kayak yang berani aja itu. Nih Bapak Ibu nih, Masya Allah, harta. Saya sedikit berbicara tentang rizki. Rizki itu terbagi menjadi empat tingkatan rizki. Tulis kalau penting. 4 level rizki. Syekh Mutawalli Sya'ri mengatakan, adna darajati rizki al-mal. Rizki terendah, rizki tertinggi, rizki yang utama, dan rizki yang sempurna. Adna darajati rizki al-mal. Rizki yang terendah itu adalah harta. Adalah harta. Kenapa harta rizki yang terendah? Karena Allah ngasih harta bukan hanya kepada orang yang beriman saja, tapi Allah ngasih harta sama orang kafir juga. Allah ngasih harta kepada Fir'aun dan kepada Qorun. Artinya orang yang dikayakan oleh Allah bukan orang yang mulia. Mulia itu ketika seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia itu ketika harta rezeki yang kita miliki semakin kita dekat dengan Allah. Itulah pribadi yang mulia dengan harta. Tapi apa yang terjadi? Justru banyak orang bertambah harta, bertambah jauh dari Allah. Betul, Bu? Nah, rezeki terendah itu adalah harta. Seorang bapak habis sholat Jumat mendekati ustadznya. Ustadz yang ustadz ceritakan tadi, rezeki berkah pas banget dengan hidup saya, Ustadz. Emang kenapa? Anak saya 5, Ustadz. Saya supir ambulan. Gaji saya cuma 700.000, tapi alhamdulillah, Ustadz, Masya Allah, berkah banget tadi pas itu. Anak saya 5, anak pertama, anak kedua kuliah di luar negeri dapat beasiswa. Anak ketiga SMA, anak keempat SMP. Megang TPA di musola dapat uang jajan dewekan. Anak saya yang kelima kelas 3 SD, saya fokus dengan anak yang kelima ini, yang terakhir kelas 3 SD. Ya Allah, nggak banyak pengeluaran, alhamdulillah, hidup semua bocah-bocah. Saya kemarin masuk rumah sakit rawat inap seminggu, dirut rumah sakit bilang, Pak, Bapak nggak usah bayar ya, nggak usah bayar rumah sakit, kan Bapak supir ambulan. Oh iya ya, gua lupa, ya Allah, gratis bayar lagi nih, alhamdulillah. Ustadz, itulah berkah hidup saya. Ustadz, istri saya kemarin lahiran anak kan, Ustadz, alhamdulillah depan rumah ada bidan gratis, Ustadz. Bidan itu adek istri saya, Ustadz. Alhamdulillah. Ilok masih gratis juga adeknya itu ya. Apa dia katakan? Ustadz, gaji saya 700.000 rupiah, tapi rezeki saya ada di mana-mana. Cakep. Enak gak tuh? Enak, Pak. Gaji 700.000 rupiah, rezeki di mana-mana. Enak. Ada orang yang gajinya 300 juta rupiah, tapi masalah hidupnya di mana-mana. Anaknya kena narkoba, istrinya selingkuh, penyakit tubuhnya ginjal, jantung,
Masya Allah, orang tuanya sakit takutnya sembuh, sama tetangga nggak akur, punya utang di mana-mana, gaji 300 juta, stres. Betul. Pilih mana bu? Gaji suami 700.000, rezeki di mana-mana, atau gaji suami 300 juta dengan masalah hidup di mana-mana? Nggak ada pilihan yang ketiga, jangan ngarang. Hah? Pilih mana bu? Pak, pilih mana pak? Nggak apa-apa, 700.000, tapi rizkinya di mana-mana. Alhamdulillah. Bu, ibu, jangan galak sama suami. Bu. Masya Allah, kudu redo, kudu ikhlas, kudu nerimo. Berapapun suami ngasih, ikhlas nggak bu? Bu, suami per bulan cuman ngasih 30 juta, ibu ikhlas? Ayo ikhlas. Hah? Ya elah, jawabannya hahe. Amin bu. Gaji suami 30 juta, hahe. Aminin, masjid nih banyak malaikatnya. Ya. Suami gaji 30 juta. Nih mah aminnya masih bengong. Kayaknya nggak bisa. Bu, doain suami kerjanya halal, sehat walafiat. Ya Allah, lancarkan rezeki suami, lemburkan suamiku selembur-lemburnya ya Allah. Overtime kan sampai hari kiamat ya Allah. OT-in ya Allah, OT-in ya Allah. Itu ngedenger bini doa begitu, kata suaminya, mampus dah gua dah. Ya bu, nih rizki terdekat adalah harta. Ya, seorang ibu muda ngamen di Yogyakarta, Ustadz sama temennya makan nasi goreng di pinggir jalan. Ya, itu ibu muda ngamennya pakai tangan, sholatullah salamullah ala toha rasul. Si Ustadz mengeluarkan uang 10.000 rupiah. Ya, mohon maaf ibu, ini uangnya. Terima kasih pak. Mohon maaf pak, nggak ada kembaliannya. Untuk ibu semuanya untuk ibu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dicium 5 kali itu duitnya. Alhamdulillah. Temennya Ustadz nanya, Pak, ibu kenapa uangnya dicium? Alhamdulillah Den, bisa beli beras setengah liter sama telur 2, bisa makan malam ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ada orang mendapatkan uang 10.000 rupiah, ucapan di lisannya kalimat alhamdulillah 5 kali. Di dompet ibu ada uang 200.000, 300.000, 500.000. Di dompet bapak ada uang 1 juta, 2 juta. Di ATM anda ada uang 5 juta, 6 juta, 10 juta. Mana ucapan alhamdulillah itu? Betul. Mana ucapan alhamdulillah itu? Bahagia itu bukan karena kita memiliki, bahagia itu ketika kita mensyukuri. Betul. Bahagia itu bukan karena kita memiliki, tapi bahagia itu ketika kita mensyukuri. Tulis status WA. Asik. Ada yang nulis, gak enak dari itu. Iya. Nih, rizki terendah adalah harta. Bu, orang kaya enggak jamin bahagia, maka jangan pernah iri dengan nikmat yang datang kepada tetangga rumah kita, Pak. Depan rumah kita, gedong rumahnya 3 lantai, tipe 500. Masya Allah. 3 lantai, tipe 500, percuma kalau penghuninya stroke. Betul. Melihat tangga gelisahnya, elah lama banget. Enak gak kira-kira Bu? Rumah besar gak menikmati. Alhamdulillah rumah kita nih, rumah-rumah tipe strategis. Tipe strategis, ke ruang tamu dekat, set.
kamar mandi set, betul, ke dapur set, itu betulnya, set, manggil tukang sayur nggak kudu keluar sayur karena nggak ada halamannya, betul. Ya Allah, sampai sholat irit banget mentok lemari, betul. Ada begitu Bu? Ada Po? Masya Allah, syukuri, alhamdulillah. Ini wajah-wajah tipe strategis semua nih, amin. Jangan iri dengan nikmat yang datang kepada tetangga sebelah, karena engkau tidak mengetahui nikmat apa yang lainnya yang Allah cabut dari mereka. Betul. Depan rumah, rumahnya mewah. Depan rumah kita, rumahnya mewah. Sombong ibu, punya kolam renang 3 kolam renang. Ngapain? Orang kaya katanya. Ngapain punya kolam renang 3? Rupanya kolam renang yang pertama, katanya ini kolam renang yang pertama, kolam renang air panas bagi mereka yang tidak kuat dingin. Terus yang kedua, kolam renang air dingin bagi mereka yang tidak kuat panas. Terus yang ketiga, kolam renang yang gak ada airnya bagi mereka yang gak bisa berenang. Disiapkan kolam renang gak pakai air supaya gak kelelep. Alhamdulillah. Kita bingung siapa yang goblok ini, ya Allah. Betul ya? Betul Bu? Bu, nah ini Masya Allah. Ayo nih Bapak Ibu, jangan fokus dengan harta. Bahagia bukan karena harta, tapi bahagia karena hati. Kenapa? Kalau bahagia Allah berikan untuk orang yang kaya, tidak semua manusia kaya. Kalau bahagia Allah berikan kepada orang yang cerdas, orang yang pintar, tidak semua orang pintar. Tapi bahagia Allah hadirkan kepada orang yang punya hati, hati yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju Bu? Ibu? Alhamdulillah. Bu, ibu ngaji nih ya, di sini yang di dalam saya kasih uang semuanya 5 juta. Belum saya tanya ibu, seneng nggak kira-kira? Seneng. Padahal baru andai kata. Udah seneng. Ibu nggak punya uang, sedih. Dapat uang 5 juta, seneng. Lalu yang di belakang, di luar, saya kasih 10 juta. Kira-kira yang 5 juta ngelihat yang 10 juta, apa respon hatinya? Iri, kesel, benci, marah, betul nggak? Elah, udah telat 10 juta lagi. Bu, ibu, bukankah tadi nggak punya uang, lalu dapat uang 5 juta, ibu bahagia? Tapi kenapa tiba-tiba berubah hati gara-gara yang belakang dapat 10 juta? Kenapa? Karena Anda fokus dengan nikmat yang datang kepada orang lain. Betul? Itulah yang menjadikan hati kita sering kecewa, sibuk dan kepo dengan urusan orang lain. Ada begitu Bu? Mana teman gue teman? Ya Allah, ke Bali, ya Allah, ke Bali, ya Allah. Ya ke Jogja, ya Allah, ke Jogja. Semakin banyak Anda mengikuti cerita tetangga sebelah, kepo urusan tetangga sebelah, semakin kecewa hidup Anda, stres pikiran kita. Nikmati dan syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya robbal. Setuju Bu? Rizki terendah adalah harta. Rizki yang tertinggi adalah kesehatan. Apa Pak? Kesehatan. Ibu, contoh di sini ada prasmanan nih 4 meter. Seneng nggak kira-kira? Nasi opor. Saya dulu di kabupaten diajak makan sama bupati, sama beberapa dewan, bahkan orang provinsi datang, pejabat pengusaha datang. Pak Zainal, silakan masak makan dengan beberapa pimpinan. Oh ya siap. Oh kita dihabak kalau bahasa orang Jermannya, betul? Lahap semuanya, mumpung, alhamdulillah.
temen pimpinan ya Allah megang piring, nasi lewat, opor rendang, ikan kakap lewat, sate lewat, apalagi nih gabus pucung lewat, ambil pisang sama jeruk. Ajudannya mendekat, pimpinan izin, pimpinan nggak makan, sini. Nih lihat nih karbohidrat, lemak. Nih bapak nih kolesterol, asam urat, diabetes, mati nih semua. Betul Pak. Apalah artinya nikmat yang panjang makanan tersebut terhampar, tapi diri kita sakit. Betul. Maka nikmat tertinggi adalah kesehatan. Setuju? Bapak Ibu, saya boleh minta tolong? Boleh? Ayo Bapak Ibu, tangannya gerakin, naik turun ke atas semuanya. Ya, dihitung. Ya, mulai. Bisa Bu? Ayo angkat semuanya, kecuali yang koma. Mana yang koma? Ada yang koma. Ayo semuanya. Bisa Bu? Belakang. Bisa? Dijawab. Nggak usah ngegas, biasa aja ya Allah. Ayo, bisa Bu? Baik, lagi belakang Bu, bisa? Dah, turunkan semuanya. Sudah. Maksudnya apa Ustaz nih? Bapak Ibu, di RSUD Kabupaten Bekasi, seorang ibu 55 tahun kena serangan stroke setengah badannya. Di fisioterapi Bu, dipanaskan tubuhnya, diakupuntur belakangnya, 1,5 jam habis waktunya. Setelah selesai dokternya mengatakan, Bu Haji angkat pelan-pelan, ayo Bu Haji, bismillah yuk. Alhamdulillah dok, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, bisa dok, bisa dok, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ibu turunkan pelan-pelan, yuk turunkan, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah bisa dok, bisa, alhamdulillah ya Allah. Naiknya 5 kali alhamdulillah, turunnya 5 kali alhamdulillah. Bapak Ibu tadi naik turun berkali-kali ngucapin alhamdulillah nggak lu? Ngucapin nggak? Ngucapin nggak Po? Sampai emosi gue pengajian nih. Ayo ulang, 1, 2, 3. Baru dah alhamdulillah. Apa maksudnya? Ada kalanya kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Majlis inilah mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, orang Pak susah untuk minum, ya di Ethiopia nyari air susah, kita gampang. Di Somalia mau bangun subuh pengen ke masjid susah, nggak ada airnya, mereka doa. Sebelum tidur mereka mengatakan, ya Allah, semoga sumur ada airnya, ya Allah, bisa tahajud ya Allah. Setiap malam Bapak Ibu mereka doa sebelum tidur di Somalia, di Nigeria. Kita sebelum tidur nggak ada yang doa sama sekali minta air. Anda bangun jam 3, jam 4 buka keran keluar air tanpa minta, Allah kasih. Mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul Bu? Bu, alhamdulillah. Maka nih tangan bergerak, alhamdulillah. Nikmatnya berdiri, ya setelah lama duduk, dan nikmatnya duduk setelah lama berdiri. Setuju? Betul ya? Nanti ada yang berdiri enak banget itu, setelah lama duduk ya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah. Yang pojok-pojok beda tuh ya, alhamdulillah Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ini kelihatan nih yang kakinya udah lurus, 1, 2, ya. Nikmat rizki terendah adalah harta, rizki yang tertinggi adalah kesehatan. Musim Covid kemarin, Masya Allah, pengen sehat kita minum madu,
lengkoas, jahe, kunyit, betul. Daun binahong, daun kelor. Apa geh kita minum karena pengen sehat. Covidnya rame, Bu. Ya, perumahan ini yang meninggal nggak sedikit, betul ya. Masya Allah. Yang terpapar ada nggak? Banyak, termasuk saya dirawat inap di rumah sakit Anissa, Bu, 15 hari kena Covid. Maka gelarnya LC, lulusan Covid. Lulusan Covid, alumni pesantren Al-Qofidiyah. Alhamdulillah. Gara-gara pengen sehat, minum jamu, minum obat. Gara-gara pengen sehat, Covid, berjemur di atas, betul. Ya Allah, di atas genteng itu, Masya Allah, itu orang apa ranginang, dijemur terus itu. Ada nggak gitu? Sampai buka dada berjemur itu, bapak-bapak di atas itu. Gara-gara pengen sehat, jogging tuh, muter BCR, naik sepeda, Jababeka, jonggol, goes-goes tipis, betul. Sampai jonggol, ceprat, selfie, sombong banget. Kang Somai, Pak, tiap hari naik sepeda nggak pernah selfie. Jangan sombong ente, betul. Ya Allah. Ke Jonggol, ke Bogor 30 kilo nyampe, jogging 5 kilo finish, ke masjid 200 meter kagak sampai dia. Ada begitu? Orangnya ada nggak? Ya Allah, hancur gua. Gua bilang juga apa, jangan ngaji, kena dah gitu. Rezeki terendah adalah rezeki tertinggi adalah kesehatan. Setuju? Ibu supaya sehat jangan di dapur baik. Jogging dari sini ke Bulak Kapal. Iya. Lihat. Ya, pulangnya naik Grab. Ya Allah, Masya Allah. Senam Ibu. Bu, ikut senam, tapi pakaiannya jangan pakaian anak yang SMP. Ya Allah, itu badan apa lemper itu, sampai kelihatan lilitannya semua itu. Dilihat haram nggak dilihat najis. Saya emang nggak enak Bu ngelihat, ya Allah, udah kayak apa baik gitu ya. Bu, pakai pakaiannya itu jangan yang ketat, agak longgar, walaupun ya berbahan menyerap keringat nggak apa-apa, tapi jangan yang ketat lah. Masya Allah, luar biasa. Bedakan ibu dengan ikan paus, betul ya? Halo Bu, nih penting Pak, rezeki terendah adalah, rezeki tertinggi adalah, rezeki yang ketiga, rezeki yang utama adalah anak yang soleh. Wa a'la darajati rizki auladun solehin. Rizki yang tertinggi itulah adalah anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh itu adalah obat bagi hati, ketentraman bagi jiwa, kekuatan dalam hidup. Betul Pak. Bapak pulang kerja di Egypt, kerja di MM 2100, kerja di Karawang, kerja di Jakarta. Pulang sore hujan deras, banjir. Pernah Pak? Banjir, dorong motor, itu motor sisa spion doang. Dorong motor sisa spion. Masya Allah, semuanya rame Pak, banjir. Dan banyak motor yang mogok sampai rumah jam 11 malam. Ya, jam 11 malam. Istri udah tidur, badan menggigil, mau bangunkan bini nggak tega. Akhirnya bapak kelaparan, Masya Allah, nggak ada makanan itu. Alhamdulillah ngelihat mie instan 2 dengan telur 3. Alhamdulillah, senang ya Allah, ada rizkinya ya Allah. Walaupun kedingin ada aja rizkinya. Lalu nyalakan kompor, cetek, habis gasnya.
hancur ya Allah, hancur ya Allah. Malam gak makan, menggigil Pak. Ya, menggigil tubuh kita Pak. Masya Allah. Akhirnya tidur, bangun pun demam. Anda katakan kepada istri, mah mohon maaf, kayaknya nggak bisa ngantor ini. Tadi malam kehujanan, belum makan juga. Ya Allah, udah Bapak istirahat dah. Anda istirahat Pak. Habis sholat subuh istirahat. Baru mau merem, HP berbunyi, berdering HP. Anda telepon, angkat tuh. Siapa ini? Aku, ayah. Adik nih dari pesantren. Pakai HP siapa sayang? Pakai HP ustazah. Ada apa adik? Nanti ayah jangan lupa hari Ahad depan ke pesantren ya sama mama. Loh kok tumben nih? Alhamdulillah. Tadi malam jam 11 aku setoran hafalan terakhir 30 juz ayah. Alhamdulillah ayah, terima kasih atas doa indahnya. Terima kasih atas lelah letih ayah. Ayah gak boleh sakit, ayah harus sehat. Ayah, aku gak pernah berhenti doakan ayah sama mama. Salam sama mamahnya ayah, supaya mamah dengan ayah rukun, harmonis. Nanti aku di surga ngasih mahkota yang terbuat dari mutiara ke kepala ayah dan mama. Terima kasih ayah sama mama atas doanya. Netes air mata. Berlinang air mata kita. Masalah iya sayang. Makasih sayang. Bisa menjadi obat bagi hati. Ayah sehat. Ayah nggak sakit, ayah sehat. Bismillah nih ayah mau kerja, ya, insya Allah ayah sama mama datang. Ya, makasih sayang, assalamualaikum, selesai. Anda bangkit dari tempat tidur, istri di dapur, Anda katakan mah buat air panas. Ngapain? Ayah mau mandi. Ayah bukannya sakit, enggak, sembuh sekarang. Anak kita di pesantren hafal Quran, pagi siang malam dia murojaah Quran. Duhanya tidak tertinggal, tahajudnya tidak terlepas, puasa dan kebis dia mendoakan ayah ibunya sambil menghafal Quran. Betapa itu menjadi obat bagi ayah. Sekarang tidak ada lelah letih, sekarang sembuh ayah. Bismillah berangkat kerja. Tuh, anak yang soleh itu adalah obat bagi hati, ketentraman bagi jiwa, kekuatan bagi kehidupan kita. Maka jangan pernah lukai hati anak kita. Mereka punya masa depan yang cerah. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah dengan dua hal. Yang pertama, banyakin doa. Apa Bu? Banyakin doa. Solehkan anak ya Allah. Ibu tahu, seorang wanita datang ke rumah Ibu Haji. Bu Haji, anak ibu ya Allah udah sukses, Masya Allah. Saya kagum banget dengan anak ibu. Sukses nasional internasional. Siapa yang gak kenal anak Ibu Haji? Resepnya apa sih Bu Haji? Apa kata si ibu ini? Saya gak punya amalan apa ya Allah. Saya mah cuman ya selepas tahajud saya baca Al-Fatihah 100 kali. Setiap selesai 1 kali Al-Fatihah saya bacakan, saya sebutkan nama anak saya. Waladolin amin ya Allah. Al-Fatihah ini untuk anakku yang kuliah di Timur Tengah, namanya Abdul Somad ya Allah, kuatkan dia, bahagiakan hidupnya. Itulah ibunda Ustadz Abdul Somad. Oh pantes anaknya sukses, anaknya berhasil karena ibunya nggak pernah berhenti tahajudnya, dia baca Al-Fatihah 100 kali. Oh pantes. Kira-kira kita dapat nggak anak yang soleh kalau tidak memantaskan diri kita kepada Allah? Jangan berharap yang indah-indah hidup kita kepada Allah kalau Anda tidak memantaskan diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang khusus. Mana tahajud kita? Mana puasa kita? Mana sedekah kita? Belum pantas kita mendapatkan anak yang soleh kalau Anda tidak tahajud. Belum pantas kita punya anak yang rajin baca Quran kalau emaknya lebih banyak megang HP ketimbang megang Quran. Betul?
Ya Allah, sampai anaknya negor, ya Allah bapak, mama baca WA terus. Kenapa sih ah? Terserah mama. Mama, barang siapa yang sering baca WA maka dia akan PA. Gitu tuh. Kan bocah juga kesel bu. Ya bu. Bu. Masya Allah. Bu. Ibu. Nih Pak nih, Masya Allah. Kita lihat nih, ayo Bapak Ibu semangat baca Quran. Ustadz, saya nggak bisa baca Quran, Ustadz. Kalau Bapak Ibu nggak bisa baca Quran, mulailah dari Iqra, nggak apa-apa. Allah senang melihat prosesnya, bukan hasilnya. Bapak, mohon jawab Pak, Bapak nonton bola enaknya live atau hasil akhir? Live. Langsung melihat enak tuh. Kan bisa kita nunggu skor akhirnya selesai urusan. Tapi mengapa Anda ingin melihat, menyaksikan langsung tuh live-nya? Karena kita senang melihat prosesnya. Allah pun begitu bu. Ibu senang nggak yang namanya masak-masak? Iya senang. Tapi paling senang melihat masak-memasak prosesnya. Betul. Apalagi penilainya itu seorang chef. Chef Junaid. Hah? Oh, udah beda. Oh, Chef Juna gitu. Prosesnya dilihat, Masya Allah. Begitu pula kita dalam proses mendidik anak-anak kita. Ayo perbanyak doa. Perbanyak doa, perbanyak ikhtiar. Nih, punten nih Bapak Ibu nih. Jangan ada harta haram masuk ke dalam rumah kita. Besok tanggal 14 Februari. Ya, musim-musim serangan fajar. Pak RT, Pak RW jangan buat status RT RW kita siap menerima serangan fajar. Asalkan ikhlas dan ridho karena Allah. Pret. Masya Allah. Saya nanya Bapak Ibu, uang dari caleg tertentu datang ke rumah kita untuk minta dipilih, dicoblos paslonnya, apa hukumnya uang tersebut? Haram atau halom? Halom. Apa hukumnya itu? Hah? Masya Allah. Ada yang mengatakan ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Pukuh, apa tuh pukuh tuh? Iya. Ya Allah, pukuh duitnya itu bermasalah. Uang itu kalau sudah masuk ke dalam rumah walaupun 50.000 rupiah, dia akan mencari tumbal. Lihat Pak Bu, setiap harta haram itu akan mencari tumbal. Ada dua tumbal dalam hidup manusia muslim. Yang pertama adalah zina orang tuanya. Orang tua kalau sudah berzina, maka anak-anaknya akan kena zina. Imam Syafi'i ketika mengomentari ayat tentang zina, beliau menangis, sesegukan menangisnya. Muridnya mengatakan, "Ma ra'aitu katabki asyaddu min haza." Aku enggak pernah melihat engkau menangis lebih dahsyat dari tangisan ini wahai guru, ya Allah. Kenapa wahai guru? Beliau Imam Syafi'i mengatakan, azina dai. Zina itu hutang. Zina itu hutang. Zina itu hutang. Apa maksudnya zina itu hutang wahai guru? Zina itu hutang, yang akan menebusnya adalah anak dan cucunya. Dengerin nih Bapak Ibu, zina itu hutang, yang akan menebusnya adalah anak dan cucunya. Hati-hati dengan perselingkuhan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Saya menasihati pribadi Bapak Ibu semuanya, hati-hati dengan perselingkuhan. Kami punya teman di Cibarusah Bapak Ibu, Masya Allah, saat kami di Batam dapat telepon, istrinya mengatakan, "Pak cepat pulang Pak, anak kita dapat musibah." Kenapa Mak? Anak kita hamil ya Allah. Bapaknya marah, malam itu mau pulang, kita katakan nggak bisa Pak, nggak ada penerbangan malam ini, besok walaupun harganya mahal. Nggak apa-apa Ustadz. Kita temani perjalanan menuju bandara, dia menangis, dan saya tahu siapa dia. Dia itu adalah orang yang setiap kunjungan ke Bandung, ke Surabaya, ke Jogja, dia nggak pernah lepas dari zina, main perempuan. Anaknya kena tuh, hamil di luar nikah. Tuh Pak Bu, berhati-hatilah. Tumbal yang kedua adalah harta haram.
Harta haram. Kami punya saudara di Priuk, punya anak 5, anak pertama, anak kedua cantik seperti artis, tapi menjual kehormatan dirinya jadi PSK. Anak ketiga jadi perampok, anak keempat preman, Pak, pemabok, masya Allah tuh, pembunuh bayaran, dan yang keenam alhamdulillah nggak apa-apa, tapi mohon maaf, masya Allah, luar biasa Bapak Ibu, Down syndrome. 5 anaknya belangsak semuanya, ya Allah. Saya nanya dengan adik saya yang tinggalnya bersampingan rumah beliau, kita katakan, ya Allah, kok bisa begitu? Lah, nggak tahu. Kenapa, Dek? Ya Allah, bapak ibunya rentenir. Oh, harta haram akan mencari tumbalnya. Besok nih, tanggal 13 malam tanggal 14 Februari, banyak gentayangan. Jangan nunggu duit, Pak. Jangan jual kehormatan kita dengan harga 100.000 rupiah. Setuju? Bagaimana nasib bangsa ini, Pak? Anak-anak kita, generasi selanjutnya, ketika anak-anak kita nanya sama kita, ayah dulu ikut pemilu nyoblos yang mana? Lah, ayah mah yang cari uangnya. Nggak punya prinsip kita dalam hidup. Betul? Pilih yang sudah dikenal, Pak, hasil ijtima ulama. Pilih yang sudah dikenal dengan ibadahnya, dengan kecerdasannya. Lihat kedekatan dia kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jangan gadaikan dengan harga murah pilihan kita hanya dengan uang 50.000, 100.000 rupiah. Setuju? Takbir. Udah kayak demo nih kita nih. Iya, Bapak Ibu, saya jujur, saya sayang dengan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Anak-anak kita masuk 100.000, Pak, jadi makanan, jadi apapun, walaupun hanya rokok 100.000 rupiah, Anda telah membawa harta haram ke dalam rumah, hancur rumah tangga kita. Ya, maka hati-hati nih dengan kosidahan, ya dana, ya dana. Ayo kembali, rezeki terendah adalah harta, rezeki tertinggi adalah rezeki yang utama adalah anak yang soleh. Yang mau punya anak yang soleh, angkat tangan. Allah, ada yang pelan-pelan, ya Allah, hancur, ya Allah, goblon, ya Allah. Semoga yang angkat tangan anaknya soleh. Amin ya robbal. Ya, walaupun anak kita, Bu, sekarang masih kelihatan susah sholat, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan berhenti berusaha ngajak sholat. Bu, anak laki-laki megang HP, mohon maaf, jangan pulang semuanya ada prasmanan. Hah? Oh salah, nggak pakai kacamata, mohon maaf ya. 10 menit lagi. Beginilah kalau nggak kacamata ya. Ya, baik. Sampai di mana tadi? Prasmanan. Sampai di mana, Bu? Hah? Oh iya. Anak laki-laki megang HP, bapak ngajak sholat pakai mulut nggak bisa. Karena anak laki-laki kalau sudah manteng dengan HP-nya, indera pendengarannya berkurang. Kata dokter Aisyah Dahlan. Ya, nggak bisa. Lalu bagaimana? Colekisasi. Colek, Pak, colek. Kakak, lihat mama. 5 menit lagi sholat ya, gitu. Kalau anak perempuan tidak, anak perempuan itu Bapak Ibu multitasking, mata melihat, telinga mendengar. Maka ibu-ibu itu satu waktu 3, 4, 5 pekerjaan bisa ibu lakukan. Betul, Bu? Hebat, alhamdulillah. Ibu sambil masak, sambil gendong anak bisa, sambil nyusuin anak bisa, sambil masak, sambil gendong anak, nyusuin, sambil teleponan bisa, kaki sambil ngepel bisa. Rame banget itu, dan itu hanya dimiliki oleh ibu-ibu. Takbir. Semangat banget ini ya.
Ya Allah, makanya Pak kalau punya bini soleha begini dikubur sebelum meninggal dunia, betul? Ya Allah. Ibu-ibu kalau sedang masak itu kucing masuk di ujung kelihatan karena kornea mata perempuan melebar, kornea mata laki-laki lonjong. Maka kalau naik mobil suami wuss ngebut karena dia melihat titik ujung, nggak melihat kanan kiri. Tapi kalau bininya di sampingnya, bininya cerewet, awas, 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 betul, betul begitu ya? Iya. Nah, itu masya Allah. Mata perempuan lebar, ibu sedang ngulek sambal, kucing masuk kelihatan. Adek, kucing masuk dek, pusing. Pernah nggak begitu? Iya. Makanya yang pinter cari duit itu bini. Dipeci suami, nemu duit tuh. Apa kata bini? Mah, kunci motor mana? Itu di samping TV. Ya Allah mah, buru-buru nih, kunci motor mana? Di samping TV ayah. Istrinya ngomong teriak di dapur, samping TV nggak ada mah. Mama sini, mama sini. Ibu datang, nih apa nih? Di samping padahal, betul begitu ya, ya Bu ya. Itulah wanita Bu. Maka ibu jangan rewel sama suami. Mata di mana? Karena mata suami ke depan ibu. Dia lebih fokus mikirin nafkah istrinya, betul Pak? Takbir. Oh, semangat. Dua-dua kita ya. Tuh, alhamdulillah. Udah bismillah Bapak Ibu, semangat nih mendidik anak-anak. Kalau anak laki-laki, ayo sering-sering ibu mengatakan kakak salat sayang. Siapa Bapak Ibu yang punya anak disebutkan nama anaknya satu kali namanya langsung berdiri wus ke masjid, ada begitu? Ahmad duduk wus, ada begitu? Ada. Saya kasih hadiah HP, ada. Ahmad duduk tuh, kita tinggal tidur lagi. Ahmad mat wajib mutasil. Ahmad kol-kolah ujungnya itu. Ada penyebutannya panjang, Ahmad Zakasi Salman Al-Farisi. Itu bukan ngabsen, itu kesel itu. Ada ya begitu ya. Bapak Ibu sadarkah kita ketika Anda membangunkan anak kita 2, 5, 7, 10 kali Ahmad, di titik itulah Allah mengatakan pahala. Sing sabar, betul ya? Ya, banyak-banyak istighfar Bu. Ya, bukankah kita begitu dulu? Sholat susah, betul ya? Ya, ada kalanya istighfar sambil megang botol. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada begitu ya? Ada yang nyubit, ibu-ibu nyubit pakai zikir Pak. Ya Allah saya sampai nggak sholat ketidur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada begitu ya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Itu gigi rapat semua aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu anak sempat-sempatnya kejawab sallallahu alaihi wasallam Umi. Al-Fatihah ya Allah. Riak-riak rumah tangga kita dalam kesulitan dan kelelahan, maka Allah akan ridhoi. Maka rizki yang terakhir, rizki yang sempurna adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu datang mencari ridho Allah, mendidik anak ingin cari ridho Allah. Ibu taat sama suami hanya ingin mencari ridho Allah, betul ya? Ibu lelah letih membersamai anak, Masya Allah, melahirkan, betul, menyusui, apalagi Bu, nada nyanyiannya itu apa ya? Ibu
Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Anaknya 8, betul ya? Itu aja diulang-ulang itu. Ya, tuh. Udah nggak apa-apa, bismillah. Sabarin bu, sabarin. Ya, ini masya Allah. Terakhir saya cerita karena sudah ada informasi ya mengenai prasmanan khusus untuk kiai. Ada seorang ibu punya anak kelas 3 SD bu. Ya, perempuan, sebutlah namanya si Dede. Ini ibunya leken, membangunkan sebelum subuh, sholat berjamaah sama uminya gitu ya. Nah, suatu hari dipanggillah tuh anaknya, Dedek sayang, ini bibi pulang kampung, dia cuman bantu nyapu-nyapu pagi hari sama ngepel. Dede bisa nggak bantu umi, bantu mamah gitu ya, bantu mamah nyapu, ngepel sama cuci piring ya. Iya mah, insya Allah aku bantu nanti. Seneng tuh si ibu. Lalu pagi-pagi setelah sholat subuh, ibunya langsung berangkat ke pasar karena ada penting masak, jadwal masak di RT pengajian. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, si anak langsung action. Dia nyapu, dia ngepel, dia cuci piring tuh, selesai tuntas dalam hitungan setengah jam. Sebelum dia meninggalkan rumah pengen main ke rumah tetangganya, dia tulis kertas tuh, kertas putih. Dia mikir, ya Allah, ini kan kerjaan bibi kerjakan dapat duit, kudunya Dede dapat duit walaupun tidak sebanyak bibi. Maka dia ambil spidol hitam kecil, dia tulis di kertas putih, dari Dede untuk mamah tersayang. 1, nyapu 5.000 rupiah, ngepel 5.000 rupiah, cuci piring 3 piring 3.000 rupiah, total 13.000 rupiah. TTD, Dedek yang mencintai mamah selalu, begitu tuh. Maka diambil solatip, ditempel di pintu kamar ibunya ya. Maka si anak keluar tuh bermain hari Minggu. Si ibu datang, tok tok tok, assalamualaikum Dede. Kok pintunya kebuka nih? Dede mama datang nih, Dede. Masya Allah, si ibu senang sekali. Lantainya bersih, mengkilat, wangi. Oh, anak ini nyapu dan ngepel. Masuk ke dapur, piring-piring tersusun rapi. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anak saya ya Allah, alhamdulillah. Pas ketika mau masuk kamarnya ada kertas. Dia lihat itu, dari Dede untuk mamah, nyapu 5.000, ngepel 5.000, cuci piring 3.000. Ya Allah, nih bocah matre amat ya Allah. Marahkah si ibu? Oh tidak. Si ibu ambil wudhu, dia sholat duha sekaligus doa kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hati anakku ya Allah, agar dia tidak bekerja hanya karena duit. Ya Allah, kosidahan lagi ya Allah. Ya dana ya Allah. Lalu bagaimana? Muncul inspirasi dari Allah. Apa bu? Tiba-tiba ibunya mengambil spidol hitam dengan kertas putih, ditulis tuh, dari mamah untuk Dedek tersayang. 1, melahirkan gratis. 2, nenen gratis. 3, ya nyebokin ngurus adek gratis. 4, adek kena DBD usia 4 tahun, rawat inap sepekan di rumah sakit gratis. 5, antar Dede sekolah SD, kadang kepanasan kadang kehujanan, nunggu depan sekolahan sampai kepanasan gratis. Total ridho Allah subhanahu wa ta'ala. TTD, mamah yang mencintai Dede selalu. I love you forever, like Batman forever. Diambil solatip, ditempel di samping kertas anaknya. Ada suara, Waalaikum mama, assalamualaikum.
Si ibu sembunyi di samping lemari itu. Mama, dia ketuk pintu kamar ibunya. Mama, loh kok ada 2 kertas sih? Kan tadi 1 jadi 2 ini. Dia lihat kertas sampingnya, oh kertas tulisan ibunya. Dari mama untuk dede 1 melahirkan gratis. Ya Allah, mama melahirkan dede gratis, ini dede nyapu 5.000 ya Allah. Nenek gratis, nemenin dede di rumah sakit kena DBD 1.000 gratis, ini nyapu ngepel 5.000 ya Allah. Dede salah, maafin mama. Dibuka pintunya, nggak ada ibunya, nangis dia, mama maafin aku. Ibunya mengatakan, berhasil. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya mengambil spidol hitam, dia coret kertas dia tuh, kertas tulisan dia dicoret semuanya, ditulis di bawahnya lunas. Alhamdulillah. Bagaimana orang tua mentarbiyah anaknya untuk lebih bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Itulah kita. Maka Bapak Ibu, ini akhir Rajab, besok Sya'ban, besok Ramadan. Sebelum Ramadan datangi orang tua kita, karena orang tua itu adalah jalan surga bagi kita. Bagi yang punya orang tua, peluklah orang tua kita, minta maaf menjelang Ramadan. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, datangi kuburnya, karena setiap mereka yang meninggal dunia, dia menanti kiriman Al-Fatihah dan doa dari anak-anaknya. Seorang salafus soleh ketika masuk kuburan pemakaman yang banyak, malam hari ia melihat cahaya di dalam kubur, dan atas izin Allah berkomunikasi dengan penghuni kubur. Wahai ahli kubur, kenapa cahaya kuburmu ini? Alhamdulillah wahai Tuhan, anak-anakku mengirimkan Al-Fatihah untukku, anak-anakku berdoa untukku, bercahaya kuburku, melapang luas kuburku. Saya bersyukur dengan anak yang saleh. Di samping kuburnya kuburan yang gelap gulita, tangisan terdengar, "Mayubki, kenapa engkau menangis? Kuburku gelap gulita, di dalam kubur aku tersiksa, tidak ada kiriman Al-Fatihah dari anak-anakku." Tuh, ayo Bapak Ibu yang punya orang tua, bacakan Al-Fatihah, kirimkan doa. Yang sudah meninggal dunia, yang belum meninggal dunia, datangi, bawa tentengan kepadanya. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usia ibu bapak kita yang masih hidup, dan Allah taala mewafatkan orang tua kita dan husnul khotimah, dan orang tua kita dikubur mendapatkan keberkahan, ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Ya Allah, ya Rabbana, wahai yang maha menatap, wahai yang maha melihat, hambamu datang kepada Engkau dengan banyak dosa dan kemaksiatan. Maafkan ya Allah harta haram yang masuk ke dalam perut kami, menjadikan anak kami nakal dan susah diajak sholat. Maafkan ya Allah jikalau dulu kami pernah banyak maksiat, kemaluan berzina, mata melihat yang Engkau haramkan, tangan mengambil hak milik orang lain, kaki melangkah dalam maksiat. Ampuni ya Allah. Ini akhir bulan Rajab ya Allah, esok Sya'ban, berkahkan usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah. Sampaikan usia kami di bulan Ramadan ya Allah. Teman kerabat sahabat sudah habis usianya, mereka telah meninggal dunia dengan bekal ala kadarnya. Ya Allah, saya tidak ingin menghadap Engkau masih punya dosa.
Mohon kepada Engkau ya Allah, tuntun hati ini untuk bisa bertaubat. Tuntun hati ini mendapatkan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang saleh. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wastabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabbana, di majlis yang mulia ini kami hadirkan orang yang paling kami cintai, ayah ibu kami ya Allah. Rabb, kami hadirkan wajah ibu, wajah ummi, wajah emak. Hadirkan wajah ibunda tercinta. Sebutkan namanya dalam doa kita siang ini. Sebutkan. Ya Allah ya Rabbana, kami bersyukur kepada Engkau memiliki ibu penuh cinta dan kasih sayang. Ya Allah, ampuni dosa ibu ya Allah, yang rahimnya terkoyak melahirkan putra putrinya. Ampuni dosa emak ya Allah, yang bersimbah darah memperjuangkan anaknya lahir ke muka bumi ini. Ampuni dosa umi ya Allah, yang menahan perut laparnya di pagi hari, mengutamakan anaknya supaya bisa sarapan ya Allah. Ampuni emak ya Allah dari dosa-dosanya, yang pernah merawat kami, menceboki kami ya Allah, membersihkan kami dari kotoran, mengantar kami ke sekolah ya Allah. Ampuni dosa ibu ya Allah, yang menggantikan kedudukan ayah yang telah meninggal dunia. Ibu jualan sayur di pasar ya Allah, emak jualan gorengan ya Allah. Punya anak 4, ayah sudah wafat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, muliakan ibu kami yang miskin ya Allah. Ibu pernah bilang kepada kami, nak, kalau ada rezeki mak pengen umroh, pengen haji sayang. Ya Allah ya Rabbana, tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau. Izinkan kami menghajikan ibu tercinta ya Allah. Izinkan kami membawa umroh emak tercinta ya Allah. Ilahana ya Allah, masa kecil kami sering merepotkannya, masa kanak-kanak kami sering menyusahkannya ya Allah. Pernah kami melempar gelas di hadapan ibu, pernah kami banting pintu di hadapan ummi ya Allah. Bahkan pernah dengan keras suara lantang membentak ibu tercinta. Hatinya terluka ya Allah, sampai beliau tersungkur jatuh dan mengatakan, nak, engkau membentak ibumu lebih sakit ketimbang aku melahirkanmu nak. Sakit sayang, sakit sayang. Namun ibu membalasnya dengan doa indah, ya Allah, anakku durhaka ya Allah, jangan kau azab anakku ya Allah, jangan kau siksa anakku ya Allah. Ibunya ridho ya Allah, nggak apa-apa, yang penting anakku ya Allah, jaga rizkinya, lapangkan rizkinya, bahagiakan hidupnya ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah, ibunya terhina, asalkan anak ini engkau derajat angkat ya Allah, derajatnya angkat ya Allah. Sekarang kami rasakan ya Allah, hidup kami lapang, rezeki kami lancar, hidup kami bahagia, tidak lepas dari doa ibu tercinta ya Allah. Terima kasih ya Allah atas doa ibu tercinta. Ilahana ya Allah, ibu kami yang telah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Maafkan kami belum sempat merawatnya, maafkan kami belum sempat membahagiakannya ya Allah. Engkau telah memanggilnya di alam baka. Rabb, ini doa darah dagingnya memohon kepada Engkau ya Allah. Jangan haramkan surga untuk emak tercinta, jangan haramkan surga untuk ibu tercinta ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana ya Allah, kami hadirkan wajah ayah, wajah abah, wajah papa. Bersyukur kami kepada Engkau punya ayah penuh cinta dan tanggung jawab. Bapak kami kuli bangunan, petani di kampung ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, buruh kasar ayah kami, tapi kami bangga dengan ayah tercinta. Ya Allah, berikan secerca hidayah ke lubuk hati ayah kami. Ayah kami, maaf ya Allah, sering meninggalkan sholat. Berikan hidayah ke lubuk hatinya, berikan hidayah ke dalam jiwanya. Kami cintai bapak tercinta ya Allah. Ya Allah, muliakan ia di sisa usianya, wafatkan dengan husnul khotimah.
Ya Allah, ayah yang telah wafat meninggal dunia, ya Allah lapangkan kuburnya, cahayakan kuburnya, bahagian kuburnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hadirkan kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang lisannya bertaburkan doa untuk kami, ya Allah. Bahagiakan hidup mereka, ya Allah. Jadikan mereka, ya Allah, kelak yang akan mengajak kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Anak-anak penghafal Quran, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.